Halo adik-adik, seperti biasa kita berjumpa lagi. Nah, pada perjumpaan kita kali ini, kakak ingin membahas soal-soal dari pelajaran matematika, buku mandiri terbitan Erlangga untuk kelas 7 atau kelas 1 SMP. Kita langsung masuk ke pembahasannya soal nomor 1. Nah, matematika bab pertama itu mengenai bilangan bulat. Nomor 1 itu ada di halaman 3. Kita baca aja langsung soalnya. Diketahui titik-titik-titik min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. 3 suku berikutnya ke kiri. Berarti kan titik-titik-titik min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Kurung kurawal. Ke kiri berarti ke sana. Kalau bilangan bulat, semakin ke kiri bilangannya semakin besar. Begitu juga, maksudnya dari 0 ya. Dari 0 ke kiri bilangannya semakin besar. Nah, dari 0 ke kanan juga bilangannya semakin besar. Tapi kalau ke kiri itu jangan lupa ditambahkan min. Habis min 4 tentunya min 5, min 6, min 7. Diminta 3 suku berikutnya, berarti jawabannya adalah yang D. Min 5, min 6, min 7. Yang D. Nomor 2, himpunan bilangan bulat antara min 4 dan 3. Kita daftarkan dulu. Antara min 4 dan 3, yaitu min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Antara min 4 dan 3, berarti kalau antara itu min 4-nya tidak kita masukkan. Jadi min 4-nya kita hapus, 3-nya juga kita hapus. Kurung kurawal. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang B itu salah ya, karena dia 3-nya dimasukkan. Nomor 3. Turun 3 satuan dari 0 ditulis. Nah, kita kan belajar nih diagram kartesius ya. Kalau ke atas itu dia positif, ke bawah dia negatif, ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif. Di tengah-tengahnya adalah angka 0. 3 satuan dari 0 berarti ke bawah adalah min 3. Min 3 jawabannya yang B. Nomor 4. Naik 6 satuan dari minus 8. Kita hapus dulu ya. Tadi kita gambar lagi. Di sini kan 0. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Naik 6 satuan, berarti ke atas dong kalau naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di min 2. Min 2 atau yang B. Nomor 4 yang B. Nah, cara lebih mudahnya adalah kan min 8. Naik itu tentunya positif, ke arah positif. Ke atas kan positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti kalau naik dia menuju positif, jadi ditambah. Nah, naiknya naik berapa? Naik 6, berarti ditambah 6. Punya hutang 8, dibayar 6, berarti masih sisa hutang 2. Atau cara lainnya, kita lihat
angka negatifnya itu 8, angka positifnya adalah 6. 8 dan 6 adalah, maksudnya 8 dan 6 itu lebih besar angka 8, berarti lebih besar negatifnya. Kalau lebih besar negatif daripada bilangan positif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Kalau bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Itu soal nomor 4. Lalu soal nomor 5, 8 satuan ke kanan dari min 3. Ke kanan berarti ke sana, berarti dia positif ya. Berarti nomor 5 itu rumusnya dari min 3, karena ke kanan positif, 8 satuan. Kembali lagi kakak bilang, lihat angka-angkanya. Lebih besar negatifnya, lebih besar positifnya dibanding negatif. Hanya untuk operasi penjumlahan ya. Jadi lebih besar positif daripada negatif, hasilnya pasti positif. Jadi 8 dikurangi 3 adalah 5. Nomor 5 jawabannya adalah B, 5. Sekarang yang nomor 6. 7 satuan ke kiri dari min 2. Tulis dulu min 2-nya. Ke kiri berarti negatif. Negatif. Berapa satuan? 7. Nah, kalau operasinya seperti ini, min 2 dikurangi 7 atau min 2 min 7, itu min dia otomatis dia bertambah. Lalu hasilnya adalah min. 7 ditambah 2 adalah 9. Jadi min 9. Ulangin ya. Kalau operasinya positif seperti ini, maka bisa kita lihat yang mana yang lebih besar, antara negatif atau positif. Kalau lebih besar negatif, hasilnya akan negatif. Kalau lebih besar positif, hasil akan positif. Nah, kalau operasinya min 2 min 7, hasilnya akan selalu negatif. Tinggal ditambahkan angka-angkanya. 7 ditambah 2 adalah 9. Jadi nomor 6 adalah yang D, min 9. Nomor 7. 10 satuan di bawah 4. Jadi 4. Kalau di bawah tadi negatif, kita tulis negatif. Berapa satuan? 10. Nah, 4 dikurangi 10. Kalau di depannya positif, lalu operasinya adalah negatif, juga berlaku sama seperti yang ini. Kita lihat yang mana lebih besar. Apabila lebih besar yang di depan, maka hasilnya positif. Apabila lebih besar yang di belakang, hasilnya adalah negatif. 4 dan 10 itu lebih besar 10, berarti hasilnya adalah negatif. 10 kurangi 4 adalah 6. Negatif 6. Yang B nomor 7. Nomor 8. Seekor ikan berada dalam kedalaman 800 meter di bawah permukaan laut. Ikan itu berenang sejauh 150 meter menuju permukaan laut. Posisi ikan itu sekarang berada dalam kedalaman 800 meter di bawah permukaan laut. Jadi minus, karena di bawah 0, minus 800. Dia naik sejauh 150 meter menuju permukaan laut, berarti ke atas ditambah 150. Yang ini sama ya, seperti yang ini. Kita lihat lagi, lebih besar minusnya, berarti dia akan menghasilkan minus. Tinggal 800 dikurangi 160 adalah 650. Minus 650 artinya dia masih berada di bawah permukaan laut. Yang
C, nomor 8. 650 meter di bawah permukaan laut. Nomor 9. Jika suhu awal 5 derajat Celcius, kemudian turun 7 derajat Celcius, maka suhu akhir menunjukkan angka awalnya 5 derajat Celcius, turun berarti minus 7 derajat Celcius. Sama seperti ini, kita lihat yang di depan sama yang di belakang itu lebih besar yang di belakang, berarti hasilnya adalah negatif. 7 dikurangi 5 adalah 2, jadi minus 2 derajat Celcius, yang A, nomor 9. Nah, nomor 10 yang terakhir untuk bagian yang pertama ya. Setelah naik 8 derajat Celcius, suhu akhir menunjukkan angka minus 2 derajat Celcius. Ini artinya suhu mula-mula adalah naik 8 berarti kan plus 8 sama dengan minus 2. Ini adalah X. Kalau ditambah ini sama seperti ini, yang menghasilkan min berarti depannya harus minus. Minusnya harus lebih besar. Jadi 8 ditambah 2 adalah 10. Jadi minus 10. Nomor 10 adalah yang A. Kenapa minus 10? Kita masukkan saja. Minus 10 ditambah 8 sama dengan lebih besar minnya, hasilnya negatif. 10 kurangi 8 adalah 2. Ya, minus 10. Oke, kita sudahi dulu bagian yang pertamanya, bab 1 bilangan bulat untuk pelajaran matematikanya. Seperti biasa, like, share, dan di subscribe. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa.